Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembahasan dari surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Agustinus dari Hippo memberikan penjelasan demikian. Kristus mengosongkan dirinya bukan dengan kehilangan siapa dia, tetapi dengan mengambil apa yang bukan dirinya. Artinya, ketika Kristus menjadi manusia, sifat kemanusiaan ditambahkan kepada sifat ilahinya. Ini mengacu pada unio hypostatisa, yaitu persatuan dua sifat keilahian dan kemanusiaan dalam satu pribadi Yesus Kristus. Dalam inkarnasi, Yesus tetap sepenuhnya Allah, dan pada saat yang sama, dia menjadi sepenuhnya manusia. Dapat dibaca dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 9. Tidak ada yang hilang dari sifat keilahiannya. Ia tidak berhenti menjadi Allah. Lebih lanjut diberi penjelasan bahwa pengosongan diri atau kenosis tidak berarti Kristus meninggalkan atau mengurangi keilahiannya. Sebaliknya dia hidup tetap sepenuhnya Allah dengan segala atribut ilahinya yang utuh. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Seperti juga yang sejalan dengan Filipi pasal 2 ayat 5-8 yang baru saja kita baca. Pengosongan diri Kristus terjadi melalui penambahan sifat manusia, bukan pengurangan sifat ilahi. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman, yakni logos, menjadi daging, menunjukkan bahwa Kristus mengambil kondisi manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kecuali dosa. Itu dapat dibaca juga dari surat Ibrani pasal 4 ayat 15. Ini adalah tindakan kerendahan hati tertinggi, di mana Allah yang Maha Kuasa merendahkan dirinya untuk menjadi manusia demi menyelamatkan umatnya. Dalam inkarnasi, Kristus tidak kehilangan apapun dari keilahiannya, tetapi menambahkan kepada dirinya pengalaman manusia, sehingga dia dapat menjadi pengantara yang sempurna antara Allah dan manusia, seperti yang tertulis dari surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat 5. Penekanan ini mengingatkan kita akan pengorbanan besar yang dilakukan Kristus untuk menyelamatkan manusia, tanpa mengurangi kemuliaannya sebagai Allah. Dengan pengertian-pengertian yang baru saja saya sampaikan, maka Natal berarti kita belajar beberapa hal penting. Pertama, sebagai orang Kristen, sewajarnya dan seharusnya menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, karena ketiganya dalam keadaan yang ilahi, karena ketiganya Esa, karena ketiganya pencipta, pemelihara, dan penebus. Khusus Kristus, kita menyembahnya, karena dia adalah anak Allah yang tunggal. Kesatuan sifat ilahi dan sifat manusia pada pribadi Yesus Kristus tidak mengaburkan penyembahan kita kepada keberadaannya sebagai anak Allah yang tunggal. Kedua, Natal memberikan kepada kita pembelajaran dari konsep kenosis untuk kita rela dan mau meninggalkan hal-hal yang jahat, bahkan membuat kita jauh dari Tuhan. Kenosis membawa kita pengertian bahwa hidup kita harus memiliki jati diri yang benar, yang tepat. Identitas kita sebagai anak-anak Allah di dalam pergaulan dunia ini tidak kita tinggalkan atau kita tidak menguranginya.
tetapi sebaliknya kita menambahkan upaya dan cara yang baik untuk bisa hadir di tengah-tengah dunia yang fana ini. Pengosongan diri itu berarti kita berupaya menambahkan hal-hal yang perlu untuk peningkatan kualitas spiritual kita, peningkatan kasih kita, peningkatan akademis kita, sehingga kita benar-benar menunjukkan identitas dan sekaligus menjadi orang-orang yang menerangi dunia ini. Berani mengambil kondisi apapun yang tersulit dan memakai kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi kita tetap hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan demikian semangat inkarnasi Kristus itu ada di dalam diri kita. Kita tidak kehilangan apapun dari jati diri kita. Tetapi kita meningkatkan pengalaman-pengalaman spiritual dalam keseharian kita berjumpa dengan banyak orang yang beragam, yang berbeda, yang bisa jadi bertentangan. Penekanannya agar kita rela berkorban seperti Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga kita rela berkorban bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadikan momen Natal momen yang penuh cinta kasih. Amin.